Ustadz Ismail Yahya selaku Ketua Dewan Asatidz, dan dua bintang tamu kita pada malam hari ini yang alhamdulillah keduanya juga telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Kak Nila Marati. Yang pertama adalah Kak Nila Marati, mahasiswi Al-Azhar University Fakultas Syariah Islamiyah. Kemudian yang kedua yaitu pembicara kita pada malam hari ini, Kak Nuraini Farah Fadilah, yang mana beliau adalah mahasiswi UJ, yaitu University of Jordan, jurusan Fikih dan Usul. Insya Allah pada malam hari ini akan dipandu oleh Kak Nila, kita akan berbincang mengenal lebih dekat kehidupan mahasiswa di Yordania, bagaimana sistem perkuliahan, bagaimana lingkungan di Yordania, bagaimana tips belajar di sana, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat dan lain sebagainya, nanti akan dibahas pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita untuk menempuh pendidikan di Timur Tengah senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah seluruh pembicara pada malam hari ini telah hadir, dan kegiatan ini juga kami siarkan secara langsung di Facebook, sehingga rekan-rekan sekalian nanti bisa memutar kembali, atau bagi yang belum sempat mengikuti Zoom pada malam hari ini juga dapat menyaksikan di kanal Facebook. Untuk yang juga akan kami upload di YouTube Rehlata. Baik, sebelum kita masuk ke sesi sharing atau ke acara inti, mari kita bersama-sama mendengar dan menyimak sambutan dari Direktur Rehlata yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ruby Hazinoto LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Rehlata, ada Ustadz Ito Athaillah, juga ada Dewan Asatidz Rehlata, Ustadz Ismail Yahya, para asatidz lain yang menyimak. Kemudian pembicara kita pada malam hari ini kita sangat terima kasih banyak atas kesempatan, waktu, dan ilmu yang akan di-share kepada kita. Ada Ustazah Nuraini Farah Fadilah. Salam kenal Ustazah. Beliau ini adalah mahasiswi University of Jordan. Dan kita lihat riwayat organisasi dan pendidikannya pun, di organisasinya pun cukup menarik. Salah satu pengurus teras di HPMI, kemudian juga salah satu pengurus teras di PPI Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika. Nah, ini sebuah kesempatan emas bagi kita untuk dapat mengambil ilmu dan pengalaman dari Ustazah Farah atau Ustazah Nuraini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nila. Kak Nila ini adalah keluarga Rehlata tahun 2018. Alhamdulillah
secara pendidikan dan keaktifan organisasi cukup gemilang juga. Sekarang aktif juga di PPI Dunia atau tim Tengka. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersilaturahmi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan lain sebagainya, terutama untuk kita melanjutkan studi di Timur Tengah. Menempuh pendidikan di Timur Tengah merupakan sebuah kenikmatan tersendiri tentunya, khususnya dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam. Tentu saja Timur Tengah merupakan kiblat utama. Hampir seluruh wilayah di Timur Tengah memiliki kekayaan sejarah keilmuan Islam yang panjang. Dalam hal ini, wilayah Syam tercakup diantaranya adalah salah satunya adalah Yordania. Nah, Yordania adalah sebuah wilayah kerajaan yang memiliki sejarah panjang. Bahkan sejak masa Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, juga di Yordania ini banyak sekali akan kita temukan makam-makam para anbiya dan aulia. Nah, kesempatan emas bagi kita semua, alhamdulillah, Rehlata membuka pendaftaran ini untuk kuliah di Yordania menyusul Ustazah Farah untuk dapat menuntut ilmu di Yordania. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih panjang oleh beliau para pembicara. Tapi sebelum itu ini karena ini peluang, akan saya share dulu informasi terkait pembukaan pendaftaran ke Yordanianya. Nah, ini dibuka pendaftaran kuliah di Yordania. Ini hari ini H-3 penutupan pendaftaran. Batas akhir pendaftarannya tanggal 15 Agustus 2021. Kenapa cepat sekali? Karena memang dari pihak universitas di Yordanianya memang akan segera melakukan proses belajar mengajar di bulan September. Nah, ketika sudah teman-teman melakukan pendaftaran di tanggal 15 ini, kami akan segera melakukan penerjemahan dokumen dan lain sebagainya. Ditambah sekarang masa PPKM ini, kementerian terkait penerjemahan yaitu Kemenkumham dan Kemenlu ini bukanya terbatas, sehingga kita harap teman-teman yang memiliki niat untuk dapat melanjutkan studinya di Yordania untuk dapat segera melakukan pendaftaran. Daftar kuliah di Yordania ini prosesnya sangat cepat, tanpa seleksi, kemudian jamin diterima, dan insya Allah September berangkat dan bisa langsung kuliah. Tahapannya, tahap pertama pada tanggal 5 hingga tanggal 15 Agustus ini melakukan pendaftaran. Teman-teman nanti bisa mengisi di formulir pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini adalah sebenarnya ini Rp950.000 untuk yang mendaftar dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Agustus. Tapi karena setelah musyawarah dengan beberapa pimpinan di Rehlata, untuk biaya pendaftaran khusus malam ini, teman-teman yang melakukan pendaftaran, biaya pendaftarannya tetap akan kami minta Rp950.000 saja, tidak Rp1.250.000. Kemudian biaya Rp950.000 ini sudah termasuk biaya penerjemahan legalisir dokumen di Indonesia di Kementerian Kemenkumham dan Kemenlu tadi, kemudian pengiriman dokumen ke Yordania, kemudian akan kami daftarkan ke universitas juga, plus ada gratis konsultasi studi dan pembinaan online. Jadi nanti teman-teman yang sudah mendaftar akan ada bimbingan secara intensif yang akan dilakukan oleh para asatidz, baik lulusan Timur Tengah, khususnya nanti para asatidz dan asatidzah yang lulusan atau yang sedang menempuh studi di Yordania. Kemudian mengisi formulir ini dari tanggal 5 sampai tanggal 15 ini. Formulirnya ada di bit.ly
garing daftar kuliah di Jordan _Rehlata. Nah, ini silahkan, karena ini tidak bisa diklik, jadi silahkan tulis link ini di browser internet teman-teman sekalian. Nanti insya Allah langsung keluar formulir berbentuk Google Form. Kemudian dokumen yang kami minta ini pertama adalah paspor. Jika teman-teman belum memiliki paspor, boleh nanti silahkan upload KTP dulu. Tapi di sisi itu juga kami minta teman-teman segera memproses pembuatan paspor. Kemudian kami juga minta file ijazah, untuk mengupload file ijazah. Pertanyaan banyak sekali ini karena memang banyak teman-teman yang belum keluar ijazahnya, ya, masih berbentuk SKL. Kami sudah cukup komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk pihak yang berwenang di Yordania. Ini memang yang diminta adalah file ijazah asli, bukan SKL. Kemudian juga yang ketiga, file transkrip nilai. Transkrip nilai ini adalah nilai yang di belakang ijazah. Kemudian file akte lahir, dan yang kelima adalah fas foto. Kemudian ada 4 universitas unggulan yang akan kami daftarkan atau kami fasilitasi. Yang pertama ada University of Jordan, tentu ini nanti di bawah asuhan Ustazah Nuraini. Insya Allah nanti langsung dibimbing oleh beliau. Kemudian ada di Yarmouk University, kemudian ada West University, sebagaimana kemarin kita sudah juga menghadirkan pembicara Dr. Afrizal. Ini beliau sedang studi di West University. Kemudian yang keempat ada juga di Mu'tah University. Karena sebenarnya kemarin kami tidak menampilkan Mu'tah, tapi karena banyak permintaan sehingga kami kemudian memunculkan Mu'tah University. Nah, untuk di University of Jordan ini nanti bisa dikonfirmasi oleh Ustazah Nuraini. Ada kurang lebih ada 50-an orang. Kemudian di Yarmouk University ini ada 70 sampai 80 orang Indonesia, ya. Kemudian di West University kurang lebih orang Indonesianya ada 20-an, kemudian di Mu'tah ada 10 sampai 15 orang. Nah, pilihan jurusannya antara lain, satu ada Usuluddin, yang kedua ada Fikih wa Usul. Nah, Fikih wa Usulnya sebagaimana yang diambil oleh Ustazah Nuraini Farah. Kemudian yang ketiga Lughah wa Adabuha, yang keempat ada Dirosah Islamiyah, yang kelima ada Fikih Mazhab. Ini adanya di West University. Kemudian ada Dirosah Qur'aniyah, adanya hanya juga di West University. Kemudian ada Masharif Islamiyah atau pembelajaran ekonomi Islam. Kemudian yang kami minta juga kemudian adalah teman-teman mempersiapkan total pembiayaannya. Total pembiayaan, seluruh pembiayaan mulai dari pemberkasan, pendaftaran ulang, pembinaan, keberangkatan, tiket keberangkatan, pendampingan keberangkatan. Jadi teman-teman nanti berangkatnya nggak sekedar kami say goodbye di bandara saja, tapi insya Allah akan kami hantar hingga ke Jordan. Nanti insya Allah kita tentukan jadwal Kak Nuraini juga. Kak Nuraini sedang di Indonesia katanya. Nanti kita barengkan dengan beliau sehingga nanti kita sampai di Jordan bareng. Kemudian tempat tinggal selama 1 bulan pertama di Jordan juga sudah kita bayarkan. Kemudian biaya semester pertama di perkuliahan di Jordan juga sudah kita bayarkan. Nah, total pembiayaan ini adalah Rp28.500.000. Dari seluruh pembiayaan ini bisa dibayarkan langsung lunas atau bisa dibayarkan menjadi 2 tahapan. Tahap awal adalah 15 juta, yaitu dibayarkan pada tanggal 15 hingga tanggal 20 Agustus ini. Kemudian tahap akhirnya adalah pelunasannya atau sisanya Rp13.500.000, yaitu dibayarkan dari tanggal 20 Agustus hingga tanggal 5 September 2021 ini. Apa saja keperuntukannya biaya ini? Biaya 15 juta ini biaya 28.500.000 ini kan bisa kita bagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama adalah dibayarkan ketika
proses pemberkasan kita sudah dilakukan di Jordania, yaitu dari tanggal 15 hingga tanggal 20. Teman-teman boleh membayar 15 juta terlebih dahulu. Apa saja kebutuhan dari uang 15 juta ini? Yang pertama, untuk legalisasi dan penyetaraan dokumen di Jordania, itu di Kementerian Jordania dan juga di KBRI Jordania. Kemudian ada juga iuran HPMI, termasuk administrasi keanggotaan, seragam, dan ormaba. Nanti juga bisa dikoordinasi, kita konfirmasi oleh Ustazah Nuraini, karena beliau juga salah satu pejabat teras di HPMI. Kemudian biaya masuk universitas pilihan, kemudian biaya semester pertama, kemudian biaya mata kuliah semester pertama nanti akan kita ambilkan 9 SKS, kemudian uang sewa tempat tinggal 1 bulan pertama rumah di Jordania. Nah, untuk pembayaran ini datanya tanggal 15 sampai tanggal 20 Agustus. Biaya tersebut di atas untuk yang 15 juta ini adalah untuk yang mengambil jurusan Universitas Jordan dan Yarmouk. Untuk yang mengambil West University ini ada tambah 7 juta karena memang dia pendaftaran di West University agak sedikit lebih tinggi dari yang lain. Kemudian pada tahap keempat ini teman-teman sudah terdaftar di Jordania, ditunjukkan dengan nanti ada surat rekomendasi dari KBRI dan pihak kampus. Nah, pada tahap ini nama kalian sudah terdaftar dan sudah ada rekomendasi dari KBRI. Nah, selanjutnya kalian akan diminta untuk melakukan pelunasan pembayaran akhir, yaitu 13.500 sisanya tadi. Nah, biaya ini untuk apa? Biaya ini untuk satu, untuk visa masuk Jordania. Yang kedua, untuk pembekalan pra keberangkatan. Jadi misalnya nanti kita berangkat tanggal 20 September misalnya. Dan nanti teman-teman sudah kami minta datang ke Jakarta tanggal 17. Nanti kami siapkan penginapan di sini, kami akan adakan pembekalan, apa saja hal-hal yang perlu kita siapkan ketika sudah berada di Jordania dan sebagainya. Nanti penginapannya juga sudah kami masukkan di situ. Kemudian kita berangkat ke bandara bareng-bareng, akan ada seragam keberangkatan dan lain sebagainya. Kemudian tiket internasional Jakarta Aman juga sudah termasuk, kemudian pendampingan keberangkatan, sebagaimana kami sampaikan tadi, teman-teman tidak kami lepas begitu saja di Bandara Soekarno-Hatta, insya Allah nanti di antara kami akan ada yang menghantar hingga teman-teman benar-benar kami pastikan berada di Jordan dan sudah di kampus dan sudah berada nyaman di Jordania. Kemudian penjemputan di Jordania juga sudah termasuk. Jasa pengurusan rehlata juga sudah termasuk, ya ini untuk mengganti pulsa yang keluar dan lain sebagainya. Kemudian juga pendampingan bulan pertama di Jordania. Insya Allah untuk di Jordania juga beberapa asatiz yang berada di Jordania insya Allah siap mendampingi dan membimbing teman-teman yang baru akan melanjutkan studi di Jordania. Nah, untuk pembayaran pelunasannya ini kami minta maksimal tanggal 15 September 2021 karena memang ini proses sangat cepat. Nah, kemudian berangkatnya kapan? Tahap 5-nya adalah berangkat dan siap mengikuti perkuliahan di Jordania. Pada tahap ini kalian sudah siap berangkat dan siap mengikuti perkuliahan di Jordania. Estimasi keberangkatan insya Allah di minggu kedua hingga minggu ketiga September 2021 dan insya Allah sudah bisa ketika sudah sampai di Jordania bisa langsung mengikuti proses perkuliahan. Terima kasih, syukran lakum. Ini Instagramnya Rehlata, kuliah di timteng_rehlata. Kemudian teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait pendaftaran dan lain sebagainya juga silahkan kontak Rehlata Official 0811 9999 303. Terima kasih banyak. Gunakan kesempatan ini jika teman-teman memang memiliki niat untuk belajar di Timur Tengah, terutama di Jordania, karena pendaftarannya sangat terbatas dan prosesnya memang sangat cepat. Dan memang penutupannya insya Allah tanggal 15 Agustus ini sudah kita selesaikan dan insya Allah seluruh berkas yang masuk sudah mulai kita rapikan. Terima kasih banyak.
Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Kak Nuraini Farah dan Kak Nila. Allah mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Direktur Rekrata Ustadz Rufi Azinoto, sekaligus menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan kuliah di Yordania, karena ini menjadi salah satu kebutuhan bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan atau memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di Yordania. Alhamdulillah pada tahun ini Rekrata sudah membuka untuk memfasilitasi rekan-rekan sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di Yordania. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita masuk pada sesi inti, yaitu sharing pengalaman atau berbagi cerita tentang perkuliahan di Yordania maupun bagaimana beradaptasi di Yordania. Nah, pada kesempatan malam hari ini pada malam hari ini akan dipandu oleh Kak Nila. Mohon izin saya bacakan secara singkat kurikulum vitae-nya atau profilnya. Nama Nila Marati Tegar, asal dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian pendidikan sedang menempuh program sarjana di Fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pengalaman sekarang sedang aktif di Kementerian Koordinator 3 Bagian Kesehatan PPMI Mesir, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Kemudian juga aktif di PPI Dunia, bagian Direktorat Pengembangan Inovasi, Bisnis dan Kemitraan PPI Dunia. Kemudian juga aktif di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika, bagian kemitraan tahun 2021-2022, yang juga aktif di Fatayat NU Mesir dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah di NU Mesir. Kepada Kak Nila kami persilakan untuk memandu acara pada malam hari ini. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Belum mungkin. Assalamualaikum Kak Nila, sudah masuk? Sudah tersambung? Oh sebentar, lagi ada problem di kamera. Oke, baik. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu dulu, Kak Nila lagi persiapkan kameranya ini. Sudah masuk ya? Mohon izin suaranya belum bisa disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Kito memberikan kesempatan untuk bisa memandu acara kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Nilamar Ati Tegar Soleha. Sekarang sedang mengambil pendidikan S1 di Al-Azhar Cairo University di Mesir. Selamat malam juga untuk Kak Nuraini Farah sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Nuraini. Kak Nuraini, apakah suaranya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas, Kanila. Terima kasih. Sebelum kita boleh perkenalan dulu ya, Kak, sebelum kita masuk ke sharing-sharing mengenai seputar kuliah di Jordan. Oke, mungkin saya bacakan dulu CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama beliau adalah Nuraini Farah Fadila, tempat tanggal lahir di Cilacap, 1 Maret 2000. Sekarang sedang mengambil pendidikan di University of Jordan, Amman, jurusan Fikih wa Usul. Nah, Kak Nuraini ini juga aktif di beberapa organisasi, seperti Kementerian Ekonomi HPMI Yordania 2018-2019, kemudian juga bagian acara di Amman tahun 2019, Komisi Pemilu KIT, Konferensi Internasional Tahunan, AKTA atau Aliansi Keputeren Timur Tengah dan Afrika, kemudian juga pernah menjabat sebagai Sekretaris HPMI Yordania pada tahun 2019-2020, Media Ad Hoc Pemilihan Raya PPID Katim Tengka tahun 2020, Koordinator Keputrian HPMI Yordania 2020-2021, Sekretaris Umum PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika tahun 2020 dan 2021. Nah, sebelumnya boleh dijelasin nggak, Kak, gimana sih ceritanya kok bisa sampai ke Yordania? Terus kenapa kok milih kuliah di Yordania? Silahkan, Kak Nuraini. Pertama-tama, terima kasih kepada Kanila sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Terima kasih juga kepada Ustadz-Ustadz, para pimpinan Rehlata, dan para pengurus Rehlata seluruhnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dan salam hormat juga kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraini Farah Fadila, biasanya disebut Aini, bisa dipanggil Aini aja. Alhamdulillah sekarang berkuliah di Yordania, tepatnya di University of Jordan yang berlokasi di Amman, ibu kota Yordania, jurusan Fikih wa Usul, dan alhamdulillah sekarang tahun ketiga di Jordan. Insya Allah tahun depan akan lulus, mohon doanya untuk kepada semuanya. Terus ya seperti yang tadi dijelaskan dengan Kanila, CV singkat saya. Lanjut dari pertanyaan tadi yang pertama, sejarah singkat kenapa saya bisa ke Yordania ini. Sebelumnya saya juga lulusan pondok pesantren dari SMP sampai SMA itu di pondok pesantren Darul Mutakin Bogor. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu teman-teman sekalian. Lalu dari lulus pesantren ini, jadi dulu tuh waktu di pesantren ini pengen banget ini kan ngehafal Quran, tapi
belum ada untuk program tahfiznya itu. Nah, kebetulan pas saya kelas 6, kelas 3 SMA itu baru ada tuh program tahfiz Qurannya. Akhirnya, tapi kita nggak boleh ikut yang kelas 6 karena kita udah fokus untuk kelulusan kan. Akhirnya pas lulus, saya sendiri lulus SMA itu tahun 2017. Akhirnya lulus tahun 2017 saya pesantren lagi di Banten, namanya pesantren tahfiz Irham Nabil Quran. Di sana 1 tahun, terus semenjak ngehafal Quran itu tuh jadi suka sama bahasa Arab gitu. Padahal dulu waktu di pesantren tuh sebenarnya lebih suka sama bahasa Inggris gitu, karena emang tadinya pengen banget jadi dokter gitu. Terus pas udah pesantren tahfiz itu, akhirnya kayak bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran, jadi kita harus ya bisa belajar juga gitu, karena ternyata nikmat gitu saat kita ngehafal Quran itu sendiri kalau kita paham artinya dan jadi lebih lancar gitu kan. Ya udah akhirnya muncullah keinginan untuk kuliah di Timur Tengah gitu. Terus kebanyakan orang-orang tuh taunya kalau Timur Tengah itu pasti kuliahnya di Mesir gitu kan, sama kayak tempat Kanila kuliah sekarang gitu. Kebetulan juga dari pondok aku sendiri, kebanyakan lulusannya itu ke Mesir, belum ada satu orang pun yang ke Yordania itu gitu. Akhirnya, tapi dari orang tua juga nggak mengizinkan, karena di Mesir juga ya orang Indonesianya udah lumayan banyak gitu kan. Akhirnya nanya-nanya tuh ke Ustadz gitu. Dan Ustadznya ngasih tahu di Timur Tengah itu ya biasanya ada yang di Mesir atau ada lagi di Pakistan dan salah satunya juga di Yordania gitu. Terus pas udah dilihat-lihat, oh ternyata Yordania ini termasuk negara yang paling aman di Timur Tengah ini gitu. Karena kerajaannya termasuk kuat juga kan di dunia gitu. Akhirnya pas minta izin ke orang tua, diizinin gitu. Karena ya orang tua juga nggak terlalu sebenarnya awalnya susah mengizinkan, apalagi anak perempuan gitu kan, untuk pergi jauh ke tanah rantau gitu. Tapi pas udah dikabarin kalau di Yordania ini ternyata negara aman, akhirnya diizinkan ke sana gitu. Ya udah akhirnya aku cari-cari info untuk ke Yordania, tapi emang pas aku dulu tuh HPMI Yordania itu sendiri yang perhimpunan pelajar di sana belum terlalu banyak mahasiswanya gitu. Jadi pas zaman aku ya kita masih susah lah mencari informasi ke sana kemari gitu kan. Belum ada juga kayak mediator yang membawa ke sana gitu. Jadi kita beneran mandiri sendiri ngurus semuanya, dari tiket, visa, sampai penerjemahan ijazah juga kita ngurusnya sendiri gitu. Ya udah akhirnya udah ngurus-ngurus dan ya udah sampai ke Yordania. Terus pas nyampe Yordania ternyata Yordania itu termasuk negara yang salah satunya termasuk negara di bumi Syam, bumi para nabi gitu kan. Pasti kalau kita belajar agama Islam, belajar bahasa Arab langsung ke pusatnya, ke tempat nabi-nabi itu pasti bakal lebih afdol kan, bakal lebih utama gitu, karena kita akan lebih tahu dari sumbernya gitu, langsung ke syekh-syekhnya gitu. Akhirnya aku memilih kuliah di University of Jordan, tepatnya itu di ibu kota Amman. Begitu singkatnya mungkin Kanila. Oke, terima kasih. Menarik sekali yang telah dipaparkan oleh Kak Aini. Nah, terus Kak, kalau boleh tahu, namanya kita pendatang baru ya, apalagi itu di luar negeri. Terus juga seperti yang Kak Aini bilang, Kak Aini termasuk di sana itu masih sedikit siswanya pada waktu itu. Bahkan untuk cari informasi pun lumayan susah ya. Nah, untuk adaptasi sendiri gimana Kak? Ada kesulitan nggak sih di tahun-tahun pertama gitu? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih Kanila. Jadi waktu jadi mahasiswa baru ya, waktu jadi maba pas di Yordania ini, angkatan aku itu termasuk datang yang paling banyak, sekitar kurang lebih ada 50 orang gitu. Sedangkan sebelumnya paling kalau satu angkatan itu
paling banyak itu 10 orang, ya 5 orang, 6 orang gitu. Terus pas angkatan kita ya lumayan banyak gitu kan. Akhirnya jadi ya emang terpaksa harus tanya-tanya terus gitu kan ke senior. Kebetulan juga kalau di Aman itu sendiri dulu tuh perempuan termasuk yang paling banyak, karena kalau di kota lain itu paling cuma ada 1-2 orang aja gitu. Terus ya kita sering-sering tanya ke senior kayak, ini caranya kayak gimana, kalau ini gimana gitu. Terus kalau emang seniornya sibuk atau nggak bisa nemenin kita, ya kita pergi sendiri gitu. Kalau kita sih dulu sering-sering pergi naik taksi bareng-bareng gitu. Asal jangan pergi sendirian gitu, karena bahaya juga kan kalau sendirian perempuan gitu. Kita sering-sering naik taksi, terus ngobrol kadang sama tukang taksinya. Nanti kan paham sedikit-sedikit ya. Apalagi aku juga bukan yang jago banget sama bahasa Arab gitu kan. Karena emang tadinya sukanya banget sama bahasa Inggris gitu. Jadinya kita kayak mulai lagi gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kita asah kemampuan kita gitu. Dan alhamdulillahnya di Jordan ini bahasa Arabnya itu mirip-mirip sama Arab Fushah gitu. Jadi lebih mirip sama bahasa Arab yang kita pelajarin di Indonesia gitu. Biasa kalau di pesantren-pesantren itu kan yang dipelajarin bahasa Fusha gitu. Jadi pas kita nyampe Jordan itu bahasanya kepake karena emang orang-orang Jordan itu sendiri bahasanya mirip sama bahasa Fusha, meskipun emang ada bahasa amiyahnya gitu, bahasa sehari-harinya. Tapi mereka masih paham kalau kita ngomong bahasa Fusha. Dan lebih enaknya lagi di Jordan ini berbahasa Inggris juga, karena dia emang apa ya, bahasanya kayak ke Eropa-Eropaan mungkin orangnya ya, jadi bisa rata-rata kalau di ibu kota itu sendiri banyak yang pada bisa bahasa Inggris, jadi kita masih bisa komunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Terus waktu awal-awal datang juga alhamdulillahnya tuh di sana tuh orang-orang Arab ini tuh baik-baik gitu. Jadi kalau kita tanya, mereka dengan antusias untuk ngejawab pertanyaan kita, ajanib, orang-orang asing yang ada di sana gitu. Bahkan aku waktu awal-awal masuk kuliah, mahasiswa baru gitu ya. Terus, dan aku waktu itu posisinya orang Indonesia, cewek 1 orang gitu. Soalnya yang satunya lagi itu masuk ke program bahasa dulu. Jadi sebelum masuk itu dulu tuh ada tes untuk masuk ke markas dulu, dan alhamdulillah aku lulus, jadi aku bisa langsung gitu kan. Nah, jadinya aku perempuan sendiri gitu. Akhirnya aku cari-cari kenalan ke orang-orang asing yang lain dulu tuh, awalnya kayak Malaysia, Singapura itu ada, Thailand, Cina itu juga ada. Dan sering-sering ya kayak tanya-tanya aja ke orang Arab gitu. Bahkan pas aku mau ujian aja, misalnya kita mau tanya, kita ujian tanggal berapa, gini. Nah, pas di kelas nanti tuh, orang Arab tuh waktu itu aku sampai diambil bukunya, terus kata dia, sini aku tunjukin ya, mana aja yang masuk, terus ditanda-tandain sama dia, nih ini yang ini, gini gitu. Jadi mereka udah baik banget gitu. Terus kalau ada materi-materi kita yang materi pelajaran yang nggak ngerti, kita bisa tanya ke mereka gitu. Mereka bakal dengan senang hati ngejawabnya gitu. Alhamdulillahnya gitu jadinya. Jadi bisa menyesuaikan dengan cepat lah insya Allah kalau di sana, asal kitanya rajin nanya-nanya gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak beda jauh ya sama di Kairo, karena di Kairo juga di sini kita ada kelas bahasa dulu. Cuman bedanya di Jordan itu pakai bahasa Arabnya Fusha lebih mendominasi, dan orang-orang sana itu menggunakan bahasa Inggrisnya mungkin termasuk yang fluent ya Kak. Jadi nggak yang apa ya? Soalnya kalau di Mesir itu bahasa Arabnya amiyah. Jadi kita di sini belajarnya otodidak. Jadi yang kita pelajarin di Indonesia itu kadang bukan nggak kepake ya, lebih ke itu kepakainya pas kita di belajar diktat kuliahnya gitu. Oke. Terus kita masuk ke sesi kedua nih. Boleh sharing ya Kak tentang perkuliahan di sana? Katanya kalau di sana tuh kuliahnya pakai sistem SKS ya, kayak di Indonesia. Nah, itu SKS-nya sama semua jurusan atau jumlah SKS-nya sama atau setiap jurusan tuh beda-beda?
Oke, Kak Nila, makasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk di Yordania ini sendiri, untuk SKS kuliahnya, kebanyakan orang-orang Indonesia yang kuliah di Yordania ini ngambil fakultasnya itu fakultas syariah semua kan. Termasuk aku sendiri, jurusan Fikih wa Usul. Ya ada juga sih jurusan lain kayak Usuluddin, ada Iktisad, ekonomi syariah gitu kan. Terus SKS di Jordan ini dihitungnya jam per mata kuliah gitu. Jadi satu mata kuliah ini ada 3 jam. Tapi khusus untuk mata kuliah tilawah hifz itu ada 1 jam. Kira-kira kalau dijumlahin semuanya kurang lebih 146 jam kalau nggak salah ya. Nah terus jadi untuk di setiap semester ini kita bisa bebas milih mata kuliah, milih jam, dan milih dokternya, milih dosennya itu sendiri gitu. Pas kita tasjil, kita pendaftaran di awal itu, nanti kita ada waktu untuk milih mata kuliah itu, milih dosen, milih jam. Jadi termasuk enak sebenarnya kuliah di sini gitu. Kita bisa tentuin di semester 1 kita mau mata kuliah apa aja nih, mau madah apa aja yang kita ambil gitu kan. Nah, terus kalau kita mau cepat lulus juga bisa. Kalau kita mampu, kita bisa ambil yang banyak terus setiap semester dan kita selalu ikut semester soifi karena jadi di Yordania itu ada 3 semester. Semester awal, terus semester sani sama semester soifi. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada semester pendek gitu bahasanya. Dan semester soifi ini tuh bisa hukumnya terserah gitu, boleh diambil, boleh enggak gitu. Tapi rata-rata kita ngambil karena biar cepet lulus gitu kan. Ada kakak kelas yang lulus itu 3 tahun, ada yang 3 tahun kurang. Kalau itu yang emang benar-benar cerdas, yang emang benar-benar serius, insya Allah bisa cepet lulusnya kalau kita ambilnya mata kuliahnya setiap semester itu banyak gitu. Kira-kira gitu kalau untuk perkuliahan. Oke, terus kan kalau kita lihat tadi dari SKS-nya tuh nggak beda jauh ya sama Indonesia. Di akhir tuh bakal ada skripsian gitu juga nggak, Kak? Atau mungkin nulis bahas dan semacamnya? Jadi kalau di Timur Tengah rata-rata bahasanya tuh bahas kan ya. Kalau bahas itu sebenarnya di setiap mada, di setiap mata kuliah itu kita sering dikasih tugas bahas gitu. Cuman itu emang nggak terlalu berat, kayak ya paling 5 halaman atau 6 halaman itu kayak sedikit lah gitu. Dan terus kalau untuk di tahun keempat nanti bakal ada mata kuliah namanya manahij bahas gitu. Dan itu tuh bahasanya kalau di Indonesia mungkin itu skripsi, tapi sebenarnya tuh itu nggak seberat skripsi gitu, karena kita nggak harus bimbingan ke dosen yang sering gitu, tapi kita tetap bimbingan ke dosen untuk ngajuin judul, ngajuin isinya kayak gimana gitu. Disebutnya manahij bahas gitu, dan itu ya nggak setebel skripsi sih, paling puluhan halaman aja gitu, nggak banyak banget. Jadi insya Allah kalau kita kesusahan juga kita bisa nanya ke senior-senior yang pernah buat bahas kan, nanti bakal dibimbing juga. Atau kita tanya ke teman-teman Arab yang emang mereka bisa nemenin kita ke maktabah, cari-cari kitabnya gitu. Oke, terus kalau di Kairo sendiri kan untuk mahasiswa asing tuh banyak banget ya, Kak. Bahkan dari berbagai negara gitu, nggak cuma ASEAN. Banyak dari Nigeria, dari Turki, dari tempat-tempat lain gitu. Nah, kalau di Yordania sendiri nih, kira-kira mayoritas tuh kalau orang asing dari negara mana aja? Atau emang di sana ya udah banyakkan orang Yordanianya gitu di kampus? Kalau untuk mahasiswa yang ada di sana, rata-rata kebanyakan itu pasti orang Jordan itu sendiri gitu. Karena emang mungkin Jordan itu nggak terlalu dikenal banyak orang ya sebelumnya. Karena kebetulan kayak Petra yang jadi 7 keajaiban dunia itu juga baru-baru kan di akhir-akhir ini, sebelumnya belum banyak orang yang tahu gitu.
Nah, semenjak orang udah banyak yang tahu tentang Yordania dan sistem pendidikannya kayak gimana yang ternyata emang bagus gitu kan, akhirnya udah mulai banyak nih yang kuliah di sini gitu. Untuk dari negara lain yang paling banyak itu salah satunya itu negara Malaysia gitu. Itu banyak banget, sekitar 2.000 orang lah mahasiswa Malaysia itu. Cuman emang nggak sebanyak. Malaysia. Iya. Cuman nggak sebanyak orang Indonesia di Mesir, emang sih ya gitu. Karena kan emang Yordania itu negaranya kecil gitu kan. Terus kedua mungkin dari negara Indonesia itu sendiri, kalau Indonesia itu ya 190-an, 200 orang kurang lah yang ada di Indonesia itu, yang ada di Yordania orang Indonesia ini gitu. Terus ketiga ada dari negara China. Kalau negara China itu lumayan sih ya. Di mana-mana ya, mungkin di negara manapun orang Cina itu paling banyak karena emang mendominasi gitu. Dan termasuk mahasiswanya di sini juga lumayan banyak. Aku kurang tahu sih kalau jumlahnya, cuman emang dia masih di bawah orang Indonesia sama orang Malaysia sih gitu. Terus ketiga ada orang Singapura. Itu orang Singapura juga ya mereka bahasanya juga hampir mirip sama orang Malaysia kan, bisa bahasa Melayu dan bahasa Inggris juga gitu. Terus ketiga ada orang Thailand juga. Kalau orang Thailand ini untuk di Aman sendiri sedikit sih, nggak terlalu banyak. Dia emang banyaknya di kota Irbit karena di sana ya banyak tempat makan Thailand juga gitu-gitu yang mengelola mahasiswa juga, sama kayak orang Indonesia di Mesir kalau ada yang buka usaha gitu kan ya. Terus iya, terus ada lagi orang Nigeria, orang Afrika. Itu orang Afrika nggak terlalu banyak sih, mungkin kalau dari satu angkatan itu ya ada 3-5 orang aja gitu. Sisanya mungkin ada 1-2, cuman negara yang emang nggak terlalu kita tahu kayak Kosovo gitu-gitu. Nah, tadi kan katanya ada orang China, Singapura, Malaysia, dan lain-lain ya. Itu rata-rata mereka ngambil jurusan apa sih Kak di sana? Apakah seperti yang tadi yang kita lihat di brosur Rehlate ya, kan jurusannya kebanyakan jurusan Islam, pendidikan Islam dan turunannya gitu. Kira-kira mereka ngambil jurusan apa aja di sana? Kalau untuk orang-orang negara lain yang paling banyak sama jurusan syariah. Karena kebetulan kalau di Yordania ini untuk ajanib, untuk orang-orang asing beberapa negara itu kita dikasih biaya yang adil gitu. Jadi biayanya itu setara dengan orang Jordan. Makanya termasuk semesterannya itu termasuknya murah di sana dibanding dengan jurusan yang lain gitu. Tapi kalau untuk negara Malaysia, aku pernah dengar waktu itu kayak lagi di masjid ketemu orang Malaysia, pas kita ngobrol-ngobrol ternyata dia ngambil dokter gigi gitu. Banyak juga ternyata mereka yang ngambil di ranah kesehatan gitu. Kalau untuk di orang Indonesia tuh ada kayak 1-2 orang, kayak ada yang di jurusan politik gitu. Cuman emang ya udah kayak 1-2 orang aja, sisanya rata-rata syariah semua gitu. Mungkin kalau di negara lain ya paling itu sih kayak yang pernah aku tahu kayak di rumpun kesehatan. Berarti sama ya. Di Malaysia juga rata-rata fakultas kedokteran. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, di sana sistem pengajaran kuliahnya seperti apa, ruang kelasnya bentuknya seperti apa, dan enak nggak sih dosennya itu pas ngejelasin? Kalau untuk sistem perkuliahannya, sistem belajarnya itu ruang kelasnya mungkin 11-12 ya sama ruang kelas kuliah di Indonesia gitu. Kayak banyak ruangannya tuh ada kelasnya yang kayak ruang kelas saat kita SMA yang standar kayak gitu, pakai kursi-kursi yang nggak terlalu lebar, itu yang jumlah mahasiswanya mungkin satu kelas cuman 40 orang gitu. Dan kalau untuk mada tilawah hifz atau mada-mada yang emang orangnya sedikit, sekitar maksimal 25 orang, itu lebih kecil lagi ruangannya gitu. Tapi ada juga untuk mada yang apa ya, yang pesertanya itu hampir 100 orang itu ada lagi, jadi modelnya kayak aula yang dibentuk setengah lingkaran gitu, itu ada yang kayak gitu, kayak kalau kita lihat Gitu ya.
Iya, yang kayak di luar negeri biasanya itu dosennya di tengah, terus kitanya ngelingkerin gitu. Terus kalau untuk di Yordania, kita sekelas itu sama Ikhwannya itu digabung gitu. Tapi posisi duduknya yang Ikhwan-Ikhwan itu di depan, terus untuk kita yang ahwat-ahwat duduknya di belakang semua gitu. Tapi ada beberapa mata kuliah yang dipisah, kayak tilawah gitu-gitu, itu ada beberapa yang dipisah. Jadi khusus ada kelas Ikhwan, khusus ada kelas ahwatnya gitu. Ya, berarti itu tergantung sama jumlah peserta di madda tersebut ya. Iya, betul. Dosennya gimana, Kak? Kalau di sana? Kalau di Mesir kan di tengah, terus pegang mikrofon, jadi kayak lebih ke kuliah umum gitu di semua madda. Jadi ya kita kayak kurang intensif. Beda nih kalau kayak di Yordania kan tadi hampir sama ya seperti di Indo. Jadi mungkin teman-teman punya gambaran sendiri nih. Oh, ternyata kuliahnya mirip-mirip sama sistemnya di Indonesia. Kalau untuk dosennya, dokternya, alhamdulillah di Yordania ini karena kita tadi di awal bisa milih mata kuliah, milih dosen, milih jamnya sendiri gitu. Jadi pas kita mau pendaftaran untuk daftar mata kuliah, kita bisa tanya-tanya ke senior kayak ini dosen yang enak yang mana sih gitu. Karena emang sebenarnya ada dosen yang ngajar itu kebanyakan itu pakai bahasa Amiyah, ada juga yang selalu pakai bahasa Fusha gitu. Jadi rata-rata kita direkomendasiinnya sama dosen-dosen yang ngasih kita pakai bahasa Fusha terus gitu. Biar kita nggak bingung juga gitu kan, biar bahasa Fusha kita juga selalu kepake di kelas gitu. Jadi untuk dosen, ya kita bisa milih juga sih alhamdulillahnya dan bisa selalu tanya ke senior, apalagi sekarang kan udah mulai banyak mahasiswa di sini, jadi kita bisa sharing dan tanya-tanya banyak lagi gitu ke senior-senior. Ya, jadi lebih mudah ya, karena emang nggak sesulit di Mesir atau di tempat lain gitu. Karena ternyata emang nggak beda jauh sistemnya sama di Indonesia. Iya, betul. Oke, sekarang kita mau bahas tentang ini, lingkungan atau masyarakatnya, masyarakat Yordania. Nah, setahu aku kan di Yordania ini masyarakatnya terkenal gimana ya, baik sama ajnabi seperti yang tadi bilang. Itu juga pas mau ujian terus malah dikasih tahu materinya gitu. Nah, itu pengalaman Kak Aini sendiri nih, yang menurut Kak Aini, wah ternyata orang Yordan tuh sebaik ini ya gitu. Itu pernah nggak sih dapat sesuatu atau bantuan gitu dari orang Yordan yang itu berkesan buat Kak Aini sendiri? Kalau pengalaman aku sendiri, dari cerita di lingkungan ini, orang Yordan nih baik-baik banget gitu. Contohnya waktu kita awal-awal ke Yordan gitu, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Kita sering nanya-nanya gitu. Mereka jawab. Bahkan kalau misalnya kita lihat ada temen cewek nih yang orang Yordan gitu, dan kita mahasiswa baru, Sanfur gitu kan disebutnya, kita nggak terlalu tahu bahasa, nanti mereka bakal ngebantuin, oh iya yuk aku ajarin deh bahasanya gitu. Akhirnya nanti setiap ketemu dia kita diajarin ini tuh disebutnya ini di sini, ini tuh ini gitu. Terus kalau yang paling berkesan itu yang tadi aku ceritain pas kalau mau ujian dia kasih tahu materi-materinya gitu. Terus dia selalu sering ngasih mulahos juga gitu, rangkuman sama kayak yang tadi Kanila cerita gitu. Sering banget kayak gitu tuh. Sebenarnya asal kita welcome ke mereka juga pasti mau banget bantu kita gitu. Terus juga kalau di luar perkuliahan kayak kita naik taksi gitu. Biasanya kadang kalau tukang taksinya tahu kita tulak, kita itu pelajar, nanti kita bisa digratisin taksinya gitu. Atau kalau kita lagi belanja gitu, terus tahu kita mahasiswa syariah gitu, nanti bisa dikasih diskon rata-rata gitu. Oke, dan itu mayoritas masyarakat Jordan ya, Kak? Maksudnya nggak, bukan cuman beberapa orang aja yang kayak gitu ya. Berarti emang orang-orang Yordania ini terkenal baik sama pelajar-pelajar asing yang ada di Yordania. Ya, rata-rata sih semuanya baik banget gitu. Berarti beda banget ya sama di Mesir. Soalnya ya kalau di Mesir itu
ada orang yang bilang kayak gini, kan Mesir itu negerinya Fir'aun ya, Fir'aun sama Nabi Musa gitu. Jadi kalau ada orang yang baik buat kayak Nabi Musa, tapi kalau ada orang jahat ya jahatnya kayak Fir'aun gitu. Oke, terus kalau yang kayak jahat gitu mungkin kalau kita ke pasar ya ada orang iseng, tapi aku jarang sih kalau di ibu kota nemuin yang kayak gitu-gitu, rata-rata semuanya baik sih. Mungkin kalau kita ke daerah kota lain kadang emang ada beberapa kayak anak kecil yang iseng-iseng gitu ada, tapi kalau di Aman sendiri jarang banget sih gitu. Kalau boleh tahu lingkungan di sana termasuk lingkungan yang bersihkah atau kayak ya daerah, mungkin kalau kayak ini pernah lihat beberapa tempat di Kairo gitu, mungkin dari Instagram atau apa, kira-kira kayak di Kairo nggak sih atau berbeda banget nih untuk kebersihan tempat sendiri? Kalau untuk keadaan lingkungannya, menurut aku ya Jordan termasuk bersih sih gitu. Soalnya kayak kalau kita ke tempat-tempat umum gitu, kita ke toiletnya ya lumayan bersih juga dilihatnya gitu. Soalnya waktu itu juga ada ustadz aku datang gitu kan ke Yordan, dan ustadz aku lulusan Mesir gitu. Terus ustadz aku juga bilang, ih Yordan bersih ya gitu kalau dibandingkan Mesir gitu. Alhamdulillah gitu. Karena mungkin sistemnya kan kerajaan ya, kalau Mesir kan sistemnya nggak kerajaan, jadi kerajaannya juga termasuk ketat, termasuk tegas, jadinya terawat gitu negaranya, selalu dibersihin. Soalnya kita juga sering lihat orang yang suka bersih-bersih jalan gitu. Nah, kalau misal negara bersih kayak gitu kan identik dengan gaya hidup yang agak pricey atau mahal nih Kak. Nah, kira-kira berapa sih per bulan gitu standarnya untuk biaya hidup di Jordan? Kebetulan ada juga pertanyaan yang masuk dari teman-teman nanyain tentang biaya hidup atau living cost nih di Jordan. Kalau untuk biaya hidup sebenarnya emang kayak gitu kan tergantung individu masing-masing ya. Apalagi kalau untuk perempuan dan laki-laki itu pasti beda banget gitu, karena ya kenyataannya perempuan itu kepentingannya itu keperluannya banyak banget gitu kan, kayak skincare, baju dan yang lain-lain gitu. Nah kalau dan di Jordan ini tuh biayanya tuh dari di kota Amman, di kota Irbid, dan di kota Mutah itu juga beda-beda gitu, sama kayak di Indonesia kan. Kalau di Jakarta, di Jogja itu udah beda kan living cost-nya gitu. Nah, mungkin pertimbangannya, iya. Kalau untuk laki-laki itu, mungkin kalau di Amman, kira-kira 2-5 juta lah gitu. Kalau emang mau standar, 2,5 juta, 2 juta, 3 juta itu bisa gitu. Kalau emang gaya hidupnya dia nggak tinggi gitu, nggak sering makan di luar, seringnya masak di rumah, itu cukup untuk biaya segitu. Ya kurang lebih sama kayak biaya di ibu kota Jakarta gitu kan. Kalau untuk perempuannya, ya kalau untuk di Amman mungkin sekitar 4-6 juta lah ke atas gitu. Kalau emang yang keperluannya banyak banget gitu. 5 juta itu standar, 4 juta kalau untuk yang perempuannya di Amman. Untuk di Mutah, ya sekiranya di bawah itu bisa dipres lagi, karena kebetulan di sana tuh dan di Irbid itu biayanya bisa lebih murah lagi gitu. Berarti kalau boleh aku bandingin ya sama di Kairo, ternyata kayaknya lebih murah di Kairo gitu. Nah, untuk makanan sendiri nih Kak, makanan di sana gimana? Susah nggak sih adaptasi sama makanan? Kan biasanya orang tuh di luar negeri nih susah mau dapat ini, mau dapat itu gitu. Kalau Kak ini sendiri gimana? Pengalaman sama belajar di Jordan? Oh ya, kalau untuk makanan gimana ya? Sebenarnya keadaannya tuh sama kayak di Indonesia gitu. Kayak kalau kita ke supermarket, kayak ayam, telur itu ada gitu. Meskipun Jordan itu ternyata sumber daya alamnya itu dikit banget gitu kan, mereka semuanya itu import gitu. Tapi kebetulan nggak tahu kenapa ya setiap kita ke supermarket itu tuh harganya standar gitu. Kalau dibilang untuk saat ini dibandingin harga sama di Indonesia tuh udah hampir mirip gitu. Karena
biaya di Indonesia itu kan selalu naik ya, tapi kalau di Yordan itu mereka tuh stabil gitu, nggak naik-naik segitu-gitu aja gitu. Mungkin atau emang diakomodasin sama pemerintah juga, aku nggak ngerti kalau itu gitu ya. Tapi kalau untuk bahan-bahan makanan itu kalau kita rajin-rajin kayak nyari, di sana kan ada Carrefour untuk supermarket besarnya, itu ada di sana gitu. Bahkan sampai kayak rempah-rempah tuh kalau kita cari kayak bumbu-bumbu kering itu tuh ada kalau kita cari-cari, kayak dari ketumbar itu tuh ada kalau kita cari gitu, kita jeli untuk mencarinya gitu. Terus kalau untuk yang nggak ada mungkin ya emang rempah-rempah Indonesia yang susah banget dicari, atau kayak sayuran itu nggak terlalu banyak sih di sana. Cuman ya kalau untuk kayak beberapa sayuran kayak kol gitu-gitu itu ada beberapanya. Tapi kalau kita beli jadi emang jarang ada yang jualan gitu. Apalagi di sana itu restoran Indonesia cuma ada satu di Aman gitu. Dan ya ada beberapa. Itu juga belum lama bukanya gitu. Pas aku pertama kali datang malah belum ada gitu. Jadi kita kalau mau beli biasanya ke restoran Malaysia, restoran Thailand. Tapi kalau untuk kuliner emang banyaknya adanya di Irbit. Kalau di Aman nggak terlalu banyak gitu. Jadi rata-rata kita sebenarnya kalau yang orang Aman seringnya masak. Sisanya kalau mau beli paling kayak cemilan-cemilan aja gitu. Kayak kentang itu ya paling kalau beli kayak cemilan kayak gitu, shawarma, sandwich gitu-gitu. Sisanya kebanyakan suka masak sih dengan bahan-bahan yang kita beli di supermarket besar itu ada. Oke, berarti nggak terlalu beragam ya. Maksudnya kalau di Kairo sendiri kan udah banyak banget market Indonesia, karena mungkin emang di sini orang Indonesia ini sudah mencapai hampir 10.000 orang. Terus kalau misal kangen nih Kak sama makanan Indo gitu, biasanya ngapain? Karena kan tadi yang kayak Kak Ini bilang juga di sana ternyata minim, bahkan restoran aja baru ada satu tuh, dan itu bukan di Aman ya, di kota lain. Dan alhamdulillah kalau untuk saat ini kebetulan setahun terakhir ini ya udah mulai ada beberapa mahasiswa yang buka catering gitu. Jadi kita bisa beli makanan ke dia gitu. Jadi kalau kita susah nyari bahan-bahan atau kita males untuk masak gitu, kita bisa beli catering di mahasiswa ini gitu. Dan itu kadang bisa diantar juga gitu. Alhamdulillah gitu sih. Jadi udah adalah beberapa sekarang mahasiswa yang udah mulai jualan-jualan gitu. Dikit-dikit udah mulai kayak orang Malaysia juga udah mulai buka jualan di rumahnya sendiri gitu. Ada sekarang 1-2 gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti mereka dapat bahan-bahannya dari mana, Kak? Apakah ada nih kalau di Kairo ya, kita ngomongin Kairo sama Aman nih, karena kebetulan aku sendiri juga kan di Kairo gitu ngerasain. Di Kairo kan dia ada orang yang pulang ke Indonesia terus jual bagasi, dan pas balik ke sini itu juga dijual lagi bagasinya, bawain barang-barang orang gitu. Kalau di Aman sendiri ada nggak sih kayak gitu? Kalau bahan-bahan yang didapat biasanya kita beli di pasar pusat gitu. Jadi ada pasar Balat itu tuh di tengah kota banget. Emang lumayan sih kalau dari rumah harus naik kendaraan umum gitu kan. Nah biasanya emang kita mahasiswa males kalau untuk ke sana gitu kan, belanja kayak cuma sekali 2 kali. Tapi kan kalau untuk mahasiswa yang buka catering kita sering ke sana gitu, beli-beli keperluan di sana ada aja yang dicari, kayak cabai pedes aja adanya di sana gitu. Nah, kalau untuk kayak open bagasi kayak gitu jarang sih mahasiswa Jordan, karena kebetulan karena kita jumlahnya sedikit, jadi yang pulang pergi ke Jordan itu bisa dihitung jari gitu kan. Tapi 2 tahun terakhir ini di HPB Yordania udah mulai buka just tip gitu, jasa titip bagasi. Jadi kita bisa kalau mau titip bagasi, misalnya kita kangen banget makan Indonesia yang memang nggak ada, bisa kita titip gitu. Tapi itu ya terbatas waktunya, kayak cuma ada mahasiswa pas pulang aja atau pas pergi ke Indonesia. Ini juga kayaknya pricey ya, karena jarang banget ada yang pulang kayak gitu. Iya lumayan lah kalau dihitungin, karena ya mata uang Jordan kan emang lumayan tinggi ya, kurang lebih kalau untuk sekarang 20.000 gitu
mahal-mahalnya pernah sampai 23.000 satu dinarnya gitu. Jadi lumayan kalau di rupiahin gitu. Banget nih sama Kairo. Iya. Oke, terus gimana ya? Ada nggak sih tips-tips buat hidup hemat nih? Karena mungkin ya nggak semua orang nggak semua orang tuh bisa gitu dengan budget yang tadi kayak Kak Ini bilang 4-6 juta atau 5 juta gitu. Kira-kira ada nggak sih tips-tips buat teman-teman nih yang sekiranya mau berhemat di sana? Kalau untuk tips berhemat, ya sejujurnya aku juga nggak yang terlalu berhemat banget gitu ya. Karena kebetulan udah lama juga di sana gitu. Awal-awal aku jadi mahasiswa baru tuh kayak sering banget ngitungin kayak ini berapa dinar gitu. Ih, kalau dirupiahin ini berapa ya? Aduh, kok mahal banget ya gitu. Tapi kesini-sini makin lama kayak udah jangan dihitungin terus, nanti kita nggak makan kalau kayak gitu kan. Nah, tips hematnya itu akhirnya waktu awal-awal aku datang ke Jordan juga rumah aku tuh lumayan mahal gitu kan biaya kos rumahnya. Terus karena kita udah mulai beradaptasi, kita mulai cari rumah tuh dibantuin senior. Kita mau pindah rumah nih gitu. Akhirnya kita cari-cari rumah yang emang di sana. Kita Rumah berapa orang gitu. Nah, iya kalau untuk sekarang aku satu rumah 5 orang gitu. Sebelumnya aku satu rumah pernah 3 orang, pernah 4 orang, yang lebih sedikit dari itu gitu. Nah ternyata kalau rumahnya itu diisi lebih banyak orang, pasti biayanya bakal lebih murah kan. Itu jadi termasuk salah satu cara berhemat sih gitu. Dan cari rumah yang emang nggak terlalu jauh, yang rada jauh dari kampus, tapi jalanannya itu nggak nanjak gitu. Karena kebetulan kalau di Aman itu sendiri banyak tanjakan gitu, karena kayak bukit-bukit gitu ya. Jadi kita dulu tuh ada rumah deket banget dari kampus, tapi itu tuh nanjak gitu pas pulangnya. Jadi kan kerasnya kayak jauh banget. Akhirnya kesini-sini kita cari, mending kita cari yang lebih jauh tapi jalannya datar gitu kan. Dan ternyata itu harganya bisa lebih murah gitu. Terus kalau rumah itu diisi lebih banyak orang lagi, itu bisa lebih murah lagi gitu. Bahkan aku pernah dengar kalau untuk laki-laki itu ada yang kayak 1 bulan dia cuma 1 juta tuh cukup gitu. Karena dia rumahnya isinya diisi. Iya, jadi cuma 50 GD kan. Dia jadi rumahnya itu diisi banyak, terus satu rumah mereka patungan uang gitu untuk masak. Jadi nanti ada jadwal masak, jadi kita nggak beli biaya bahannya untuk sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri itu emang lebih mahal sih pengeluarannya dibanding patungan serumah gitu. Jadi ya masak bareng, makan bareng di rumah, udah itu jadinya hemat banget sih. Jajan juga jarang, atau kalau mau jajan belinya sebulan sekali, nanti ya udah di rumah aja. Jadi belinya di supermarket yang besar yang harganya lebih murah dibanding toko-toko yang deket rumah, itu bakal lebih mahal. Selisihnya lumayan gitu. Makasih buat tips-tipsnya Kak. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat adik-adik atau teman-teman sekalian yang mau melanjutkan studinya di Jordan. Terus kalau di sana berarti transportasinya apa Kak? Taksi aja atau mungkin ada bis atau kayak angkot dan lain-lain? Waktu aku awal-awal datang ke Jordan, rata-rata itu banyaknya taksi gitu kan, karena yang emang kelihatan di mata lewat itu taksi gitu. Dan ternyata ada juga bis. Cuman kalau bis emang mahasiswa tuh belum banyak yang tahu kayak bis untuk tujuan ke sini tuh pakai bis apa sih, itu belum banyak yang tahu dulu tuh waktu awal-awal gitu. Cuman ke sini-sini akhirnya udah banyak yang mulai nyoba naik bis gitu. Udah tahu ternyata bisa naik bis ini lebih murah nih biayanya gitu kan. Terus ada juga mungkin kayak angkotnya Indonesia itu disebutnya kayak coaster, dia kayak minibus gitu. Itu juga termasuk murah dan lumayan banyak juga ada di sana gitu. Dan untuk sekarang yang baru-baru ada lagi namanya bis aman. Kalau untuk di aman ya, itu juga murah banget biayanya, kayak busway gitu modelnya. Jadi ya kalau untuk transportasi terserah kita aja, bisa milih mau naik apa aja. Ada harga yang terjangkau, ada yang harga lebih mahal gitu. Kalau yang paling mahal lagi ada Uber, kayak Gojek. Iya,
kayak Gojek, kayak Grab-nya. Di sana udah mulai banyak sih kayak kendaraan online gitu, kayak ada Uber, ada Karim, ada Jenny, jadi udah lumayan banyak gitu. Ya, ternyata baik juga ya. Berarti di sana pertama emang minim info ya Kak, untuk di sendiri gitu. Ini karena emang mahasiswanya masih sedikit dan ya masih istilahnya kayak mencari-cari gitu informasi. Apa sih biar hidupnya lebih ini, biar lebih hemat transportasinya. Iya. Oke, seperti yang kita lihat nih, misalnya sekarang kan Rehlata alhamdulillah membuka fasilitas, berarti kan secara tidak langsung yang kata Kak Aini tadi awalnya, di sana susah nyari informasi dulu dari senior dan lain-lain. Sedangkan sekarang Rehlata membuka fasilitas untuk menjadi mediator. Kita mau kuliah ke Jordan bisa menjadi lebih mudah gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana? Menurut aku dengan ikut Rehlata ini bakal ngebantu banget gitu untuk perjalanan sampai ke Jordan gitu. Karena dengan harga segitu dan udah lengkap semuanya, lumayan sih kata aku gitu. Kalau dihitung-hitung sama aku dulu datang, ya kurang lebih nggak jauh beda sih. Bedanya kalau aku dulu apa-apa sendiri, ngurus sendiri itu kan lumayan ya gitu. Bahkan sampai visa dulu aku tuh ngurus sendiri juga, datang ke kedutaan yang ada di Jakarta gitu kan, ribet gitu. Sedangkan kalau dengan adanya mediator ini tuh bakal lebih terjangkau, lebih enak, dibantu. Kita tinggal tanya-tanya aja kan ke mediatornya gitu. Lumayan sih kalau kata aku enak gitu. Iya, apalagi udah ditemenin juga sampai ke Jordan ya pas terbang. Jadi kalau ada masalah entah bagasi atau apa itu kan bisa dibantuin ya, atau pas transit gimana-gimana. Kalau dulu kita emang survive sendiri sih gitu, bahkan sampai transit ya kita pas berangkat barengan itu aku dulu ada 6 orang, ya udah dibagi-bagi tugasnya kayak yang ini ngambil koper, yang ini itu gitu. Ini banget ya, struggle banget tuh buat pergi ke Yordan. Iya. Buat informasi buat teman-teman sekalian, Rehlata ini alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2013 dan emang sudah memberangkatkan lebih dari 1.000 mahasiswa ke Mesir sendiri, karena memang Mesir ini peminatnya Masya Allah banyak banget ya. Bahkan sekarang aja banyak banget jalur buat pergi ke Mesir gitu. Nah, kalau misal kayak teman-teman yang mau seperti Kak Aini ini ke Yordan, kayaknya bakal terbantu banget ya dengan adanya program dari Rehlata ini yang membuka pendaftaran ke Yordania. Ya, terus mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak, karena banyak banget nih teman-teman yang udah masuk pertanyaannya. Boleh dijawab dulu. Yang pertama, Kak, ada nggak sih dosen akhwat di sana gitu? Apa dosennya semua akhwat? Kan kayak Oke, Kak Nila. Kalau untuk dosen akhwat banyak lumayan gitu. Bahkan hampir setiap mata kuliah itu ada dosen akhwatnya gitu. Dan ada beberapa mata kuliah yang kita dipisah untuk akhwat dan ikhwannya itu. Nah, untuk yang akhwatnya jadi dosennya ya pasti akhwat juga gitu. Jadi lumayan banyak. Iya. Oke. Terus pertanyaan kedua nih. Alvan mau tanya jurusan fikih wal usul itu seperti apa ya? Apakah mirip syariah tapi usulnya difokuskan atau bagaimana? Karena kalau di Kairo sendiri kan ada syariah Islamnya sendiri, ada usuluddin sendiri. Nah, ini agak menarik nih di Yordan, apalagi Kak ini kan juga ngambil jurusan ini, itu jurusannya fikih wa usul gitu. Boleh dijelasin Kak? Jadi sebenarnya kalau di Jordan ini, kan kalau di Mesir itu sistemnya ada usuluddin yang nanti bakal ke tafsir gitu, bisa juga kan. Kalau di Jordan ini, syariah itu kebanyakan ngambilnya fikih wa usul. Nah, fikih wa usul itu sendiri kan hukum Islam ya. Jadi di dalamnya itu kita ngebahas fikih-fikih gitu. Ada fikih ibadah, fikih toharo,
fikih waris, dan yang lain-lain gitu. Nah, bedanya dengan usuluddin yang ada di dalam syariah ini, sebenarnya itu tuh hampir mirip gitu. Karena kalau kita lihat mata kuliah kita tuh, ya apa ya, beda-beda tipis aja gitu. Jadi yang beda sama usuluddin kayak cuma sedikit. Nanti di usuluddin ada beberapa ilmu Al-Quran yang emang didalami gitu. Tapi kebanyakan mirip sih kalau dari yang aku lihat gitu ya. Jadi rata-rata syariahnya emang ya rata-rata mata kuliah yang sama itu banyaknya fikih-fikihan juga gitu. Nah, nanti untuk kayak kalau kita pengen ngebahas tentang tafsir Al-Quran itu nanti bakal di S2 yang emang di penjurusannya lebih detail lagi gitu. Oke, berarti fikihnya lebih mendominasi ya Kak ya, dari bukan seperti usuluddin yang kita bayangin di Indonesia ataupun di negara lain. Iya, betul. Oke, terus selanjutnya, berapa lama sih kuliah di Jordan durasinya, atau mungkin paling lama nih berapa tahun Kak kira-kira? Kalau di Jordan, itu emang sesuai kemampuan dan keinginan kita masing-masing sih ya kalau untuk kuliah cepat dan lamanya gitu. Untuk saat ini selama aku di Jordan, aku pernah dengar ada yang pernah kuliah cuma 2,5 tahun. Itu kan cepet banget gitu ya. Untuk Lebih cepat dari dulu. ya, untuk S1. Dan ternyata waktu itu ini seniornya, dia tuh, jadi waktu 1 tahun itu, dia pernah ada 4 semester. Jadi waktu semester Soifi ini dibuat 2 semester, kayak masa percobaan gitu loh. Jadi makanya bisa lebih cepat setengah tahun dibanding orang-orang yang lulusnya 3 tahun gitu kan. Tapi setelah tahun itu udah nggak ada percobaan itu lagi, jadi cuma ada di tahun beliau doang gitu kan. Nah, setelahnya paling cepat itu 3 tahun gitu. Kalau emang yang selalu ngambil mata kuliah banyak gitu. Standarnya 4 tahun sama lah kayak orang-orang Indonesia gitu kan. Kalau yang paling lama, yang pernah aku dengar, yang emang apa ya, yang emang sangat usahanya tinggi banget gitu ya, itu 5 tahun lah ya gitu. Ada mungkin yang 7 tahun, itu juga 7 atau 6 tahun itu emang orangnya di Indonesia kayak misalnya nikah, terus dia berapa semester dulu gitu. Jadinya lama. Itu paling cuma 1-2 orang sih, sisanya mungkin ya standarnya itu di 4 tahun itu. Kalau emang mau lebih cepat bisa 3 tahun kalau mampu dan rajin gitu. Berarti masih ada kesempatan ya buat bisa kuliah lebih cepat dari tahun pada umumnya. Iya, betul. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih. Kakak butuh waktu berapa lama untuk bisa beradaptasi di sana, lingkungan dan lain-lain? Kalau untuk beradaptasi, mulai dari masyarakat ya, itu mungkin kalau aku sendiri ya, sekitar 2 bulan lah ya gitu. Karena kebetulan aku juga orangnya, dulu kan belum COVID ya gitu, jadi kita bisa keluar pergi kemana-mana gitu, kita bisa pergi ke pasar, ngobrol sama banyak orang di sana gitu, atau kita selesai di kampus tuh kita nggak pulang dulu, nanti kita ke maktabah dulu, terus ketemu orang, ngobrol-ngobrol, atau kita duduk-duduk di gedung syariah, nanti tanya-tanya sama orang Arab, itu bisa dulu kan gitu. Itu sekitar 2 bulanan gitu. Tapi kalau untuk adaptasi lingkungan, aku lumayan sih kayak mungkin 5 bulan ya, karena di Jordan ini tuh untuk suhunya, untuk keadaan suhu negaranya nih lumayan ekstrim dibanding di Indonesia gitu. Karena sekalinya dingin, dingin banget gitu, dan panas ya lumayan panas gitu. Bisa nyampe berapa derajat, Kak? Dingin itu pernah sampai -5 derajat itu pernah, karena emang kebetulan pernah ada salju. Kalau setahun sekali itu pasti ada salju di Jordan gitu kan. Kalau untuk panas pernah sampai 40 derajat, tapi 40 derajat 40 derajat itu tuh nggak terlalu panas karena negara ini tuh banyak musim dinginnya, jadi lumayan adem juga 40 derajatnya gitu. Balikan sama Mesir ya. Mesir bisa nyampe 45 derajat kalau lagi ini.
lagi panas banget. Betul. Kayak, soalnya waktu itu juga kayak ada orang-orang Mesir atau orang-orang Saudi yang main ke Jordan, mereka tuh kaget, mereka malah kedinginan di Jordan, padahal menurut kita yang di Jordan ini standar gitu. Kayak 15 derajat itu kan standar ya kalau di Jordan. Jadinya mereka kedinginan gitu pas nyampe di Jordan. berarti lebih gampang sih ya untuk masalah suhu dan lain-lain gitu, dibandingkan di Mesir yang emang super panas. Iya. Terus ada lagi nih, Kak, kalau untuk Kakak sendiri, sebesar apa persiapan bahasa sebelum keberangkatan? Karena takutnya setelah di sana kurang paham penjelasan dari dosen, karena masih kurang persiapan bahasa sebelum keberangkatan. Kalau untuk persiapan bahasa, mungkin karena aku basicnya itu udah dari pondok, udah dari pesantren, yang emang dulu kita belajar bahasa Arab, jadi udah ada, ya udah bisa sedikit-sedikit, udah bisa lumayan lah untuk mengerti apa yang disampaikan dosen. Cuman emang awal-awal di sana tuh untuk ngomong tuh masih takut gitu, karena kan di sana lahjanya beda ya sama bahasa Arab yang kita pelajarin, yang kayak kalau di sana tuh ngomong cepet-cepet gitu, kata kita, aduh ini ngomong apa sih gitu. Cuman ya sebelum berangkat aku sempet juga sih les bahasa Arab di beberapa tempat gitu kan. Jadinya pas nyampe ya lumayan, tapi emang masih rada susah, dan aku ya menginisiasinya dengan waktu awal-awal tuh kuliah aku record gitu, terus nanti aku dengerin lagi, atau pas lagi dengerin dosen, aku dengerin bahasa yang emang menurut aku nih nggak pernah aku denger gitu, aku catat, nanti aku cari artinya, jadi itu bakal lebih ngebantu banget gitu. Insya Allah bakal mudah sih, karena udah banyak senior juga, jadi kita banyak yang ngebantuin juga gitu. Bisa nanya sana sini, asal kita suka nanya aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut-takut nih, nanti kalau misalnya sampai Jordan persiapan bahasanya kurang atau gimana, itu jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kayak, karena di sana banyak yang bantuin, terus juga asal kitanya mau belajar terus, insya Allah pasti bisa. Betul. Oke, terus ada lagi nih, kalau di sana apakah kakak ke Jordan dengan beasiswa, dan apakah ada beasiswa di sana bagi yang kesananya tuh mandiri gitu, jadi berangkatnya mandiri, tapi nanti nyampe sana bisa cari beasiswa lain, itu kira-kira ada nggak, Kak? Kalau untuk di Jordan ini, untuk beasiswa ini jarang banget gitu. Mungkin dari satu angkatan itu cuma ada 1-2 orang yang punya beasiswa, tapi dia tuh udah dari Indonesia, kayak udah dari pemerintah daerah atau dari apa gitu. Itu udah dari Indonesianya. Untuk S1 ya. Kalau untuk jenjang S2 banyak beasiswanya. LPDP itu juga banyak, rata-rata S2 yang di Jordan itu pakai LPDP gitu. Nah, kalau untuk yang S1 ini, kalau kita dari awal udah nggak beasiswa, emang susah untuk dapat beasiswa, jarang banget yang dapat gitu. Nggak ada lah gitu. Tapi ada sih satu kampus yang emang pakai beasiswa tahfiz gitu. Tapi itu juga kayak baru-baru banget gitu. Aku kurang tahu kalau info yang itu, mungkin antar ada teman-teman yang di sana. Gitu. Terus selanjutnya nih, ingin bertanya, apakah studi di Yordania itu talaki dengan Syekh baca kitab? Ini pertanyaannya agak kurang jelas ya. Putra Ulwan Siregar mungkin bisa diperjelas lagi. Nanti kita ulangi ya, Kak, kalau misal udah diperbaruin. Oke. Ya. Terus dari Ziza, Afan, Kak, mau bertanya, dalam keadaan pandemi seperti ini, bagaimana studi di Jordan? Bagaimana keadaannya? Apakah aman atau serba dibatasi dengan via online atau daring, seperti di Indonesia atau bagaimana, Kak? Kalau untuk di Jordan, jadi aku kebetulan sekarang kan masih di Indonesia gitu ya. Tapi aku di akhir bulan ini bakal balik sih ke Jordan gitu. Karena kita tuh online, udah mulai dari awal COVID gitu kan, mulai ada awal COVID di Jordan itu bulan Maret tahun 2020, tahun kemarin ya. Jadi udah setahun lebih kita online terus, nggak ada yang offline sama sekali gitu. Nah,
karena sekarang udah mulai ada vaksin dan yang lain-lain, jadi pemerintah Jordan ini bakal ngerencanain ngebuka untuk jenjang pendidikan di sarjana S1 ini offline itu di bulan September insya Allah gitu. Jadi makanya rata-rata mahasiswa Jordan ini sekarang banyak yang di Indonesia gitu. Tapi untuk nanti September banyak yang mau balik lagi ke Jordan karena udah mulai offline. Dan kebetulan di Jordan ini untuk masalah absensi dia sangat ketat banget gitu. Kita setiap semester dikasih maksimal batas goib gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya nggak ikutin kelas gitu. Oke, berarti lumayan ya, agak berat untuk presensi. Iya betul. Kalau di Mesir nggak ada absen. Oke, terus ada lagi. Kalau di sana harus masuk itu nggak, atau ada tesnya sebelumnya? Kenapa Kak Nila boleh diulang pertanyaannya? Kalau di sana itu harus masuk Darul Lugo dulu nggak, atau ada tesnya kah sebelum perkuliahan? Jadi kalau untuk Daurah Lugo ini di sana kita sebut markas Lugo, mana ada tesnya itu ada di University Jordan gitu. Jadi kalau dari tes itu kita lulus, kita langsung kuliah. Tapi kalau di tes markas Lugo ini kita nggak lulus, setengah mata kuliah kita untuk markas Lugo, setengah mata kuliah untuk kuliah. Jadi setengah-setengah gitu loh. Bisa sambil kuliah tetap gitu. Nah, untuk kampus lain bisa langsung masuk sih. Paling nanti di awal itu ada tes untuk mahasiswa baru, tapi itu kayak hanya untuk menentukan kita tuh ngambil mata kuliah itu atau enggak. Kalau kita lulus di mata kuliah itu, ya kita nggak usah ambil mata kuliah itu nanti pas kuliah, tapi kalau kita nggak lulus, nanti bakal harus ambil mata kuliah itu pas kuliah. Berarti mata kuliah yang diambil di Darul Lugo sama di kuliah tuh ada persamaannya, Kak? Beda, mata kuliahnya beda lagi. Terus ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Apakah di Yordania ada fasilitas untuk mahasiswa asing persiapan bahasa seperti Darul Lugo di Mesir? Nah, mungkin ini udah terjawab ya tadi pertanyaannya sama Kak Nur Aini. Kak Nila, mungkin kalau untuk yang pertanyaan itu ada beda lagi sama kuliah, ada lagi untuk Lugo. Boleh aku jelasin sedikit ya? Jadi di sana itu kalau kita nggak mau kuliah dulu bisa, nanti kita bisa markas Lugo dulu di luar kampus gitu. Jadi nanti ada beberapa markas yang menyediakan untuk kita bisa ikut markas Lugo dulu gitu. Karena emang ada beberapa juga sih kayak boarding school atau MA gitu kayak apa ya, student exchange nanti ke Jordan kayak hanya untuk belajar bahasa Arab doang gitu. Bisa. Berarti itu nggak ini ya, maksudnya bukan satu lembaga sama universitasnya ya. Karena kalau di Mesir kan dia Darul Lugonya itu emang yang berhubungan gitu sama Al-Azhar. Berarti itu opsional Darul Lugonya. Nah, jadi kalau kita mau Darul Lugo yang di luar kampus bisa, tapi kalau untuk yang Darul Lugo di kampus itu kalau yang berhubungan mau masuk kampus itu yang tadi tesnya lulus atau enggak gitu. Itu juga hanya untuk yang di University of Jordan aja. Ada lagi nih, biaya per bulan berapa, Kak? Mungkin udah dijawab ya, atau masnya ketinggalan nih pas tadi Kak Nuraini ngejelasin. Mau dijawab lagi atau gimana? Mungkin singkatnya biaya per bulan, karena tergantung biaya hidup orang-orang, perkiraan 2-6 juta lah ya gitu. Kalau yang hemat banget itu bisa di 3 juta, standar itu bisa 5 juta. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau di Yordan, apa sih akidahnya? Apakah Salafiyin?
atau mungkin ada yang lain? Oh, kalau di Jordan, kita mazhabnya ya, kita tuh kebanyakan orang sana itu pakainya salafi, pakainya salafi. Bukan salafi sih, Hanafi sama Syafi'i. Jadinya 2 mazhab gitu. Makanya dokter aku tuh sampai ngomong juga ya di Jordan ini Hanaf Syawi. Jadi Hanafi sama Syafi'i gitu. Tapi kitab-kitab yang kita pelajarin rata-rata Syafi'i gitu. Tapi kalau untuk kayak sholat gitu-gitu itu kebanyakan pakainya Hanafi. Nah, menarik nih, aku jadi pengen tanya, kira-kira berhubungan nggak Kak? Maksudnya kan kalau di Indonesia sendiri kebanyakan kita pakainya Syafi'i ya, yang kita anut gitu. Nah, itu berdampak nggak sih sama yang Kakak pelajarin di sana dengan apa yang nanti kan pasti bakal pulang nih ke Indonesia gitu. Kira-kira ada gimana ya? Ada perbedaan yang ini banget nggak? Yang berarti banget nggak? Karena kita dari awal di Indonesia udah Syafi'i, alhamdulillah pas nyampe sana nyambung-nyambung aja sih gitu. Karena emang Syafi'i sama Hanafi itu kan nggak terlalu beda ya gitu. Dan kita tuh di perkuliahan diperjelas banget tentang 4 mazhab gitu. Karena kebetulan ada orang Afrika juga kan yang kuliah di sana, yang orang Afrika itu mazhabnya justru Maliki yang lebih beda lagi gitu kan. Nah, jadi karena kita dikasih tahu terus tentang penjelasan itu, karena kita belajar fikih juga, jadi kita paham juga sih gitu. Dan ya untuk nyampe Indonesia kita bisa tetap mazhabnya Syafi'i gitu. Oke, berarti emang sebenarnya dijelasin 4 mazhab yang ada, tapi di sana dominan pakainya Syafi'i sama Hanafi. Iya, betul. Asik. Terus ada lagi nih pertanyaan, berarti kalau udah melakukan pendaftaran, itu pasti diterima ya, Kak? Iya, insya Allah diterima semua gitu. Bedanya ya itu aja dari yang tadi kalau di University of Jordan ada tes markas lugohnya. Gitu. Berarti untuk teman-teman yang mungkin berminat melanjutkan kuliah di Jordan, no worries ya, alias jangan takut gitu, karena udah pasti keterima, berangkat sampai sana dan tinggal tergantung sama universitas yang kalian pilih. Iya, betul. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Teman-teman boleh drop di chatroom kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada lagi nih Kak, baru masuk. Kak, mahasiswanya ada berapa keseluruhan di sana? Ini juga kayaknya tadi udah dijawab ya Kak di awal kita sharing. Mungkin boleh untuk penutup pertanyaan. Kalau mahasiswa, kalau untuk mahasiswa Ikhwan dan Ahwat jumlah keseluruhan itu ada sekitar 190-an sampai 200 orang berarti ya, kurang lebih. Nah, terus untuk mahasiswi di sana kita ada sekitar di bawah 40 orang lah, jadi sekitar 38 orangan gitu. Sedikit jadi mahasiswinya sebenarnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya udah cukup. Nah, terakhir nih kita mau dengerin closing statement dari Kak Aini. Silahkan Kak Aini untuk memberikan closing statement. Terima kasih Kak Nila atas kesempatannya. Terima kasih untuk Rehlata, untuk ustadz-ustadz sekalian yang telah mengundang saya untuk dapat sharing di sini dengan teman-teman semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi dapat membantu informasi kepada teman-teman semua, mempermudah bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di Jordan. Semoga teman-teman juga dapat tertarik kuliah di Jordan, karena kebetulan kita juga mahasiswanya masih sedikit kan, nggak sebanyak di Mesir, karena kebanyakan orang taunya Mesir gitu ya. Sampai kebanyakan. Iya,
semoga teman-teman yang tertarik dan mau datang di Jordan bisa rajin terus belajarnya biar bisa lulus cepat kayak yang tadi aku bilang gitu kan. Sampai jumpa juga bagi teman-teman yang nanti jadi ke Jordan, ketemu dengan aku lagi, tepatnya di Kota Aman. Makasih juga kepada Kanila sebagai moderator yang telah membawa jalan acara ini dengan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan webinar ini. Meskipun waktu kita sangat terjangkau, mungkin nanti kita bisa tetap terus silaturahmi, bisa langsung, dan tadi ada juga beberapa yang bertanya lewat direct message di sini. Nanti kalau mau tahu kontak aku bisa lihat dari Instagram aku aja, Aini Farah, I-nya 2. Yang diupload di Rehlata juga ada, atau bisa dari Kanila juga, yang emang udah kenal dengan Kanila. Sekiranya gitu mungkin semuanya. Tentunya ya, sebenarnya banyak banget ya teman-teman yang masih mau bertanya nih, cuman karena memang keterbatasan lagi lewat Instagram atau sosial media lain, nanti bisa dicek di Instagram Rehlata juga. Kemudian semoga sharing kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz-Ustadz semua, dan saya kembalikan ke Ustadz Ito. Terima kasih. Ini dan Kak Nila, sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, mohon berkenan Ustadz Ruby selaku Rehlata untuk menyampaikan kalimat penutup atau closing statement. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Kak Aini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa walaupun tidak di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa di Yordania. Sambil nanti mohon waktu dan kesempatan Kak Aini untuk dapat membimbing adik-adik yang insya Allah nanti akan kita berangkatkan. Dan alhamdulillah hingga hari ini sudah ada beberapa yang mendaftar ke Rehlata, dan proses pemberkasan juga sudah mulai kami proses di penerjemahan dan lain-lain. Nanti mohon untuk Kak Aini, mohon bimbingan dan lain-lainnya untuk adik-adik kita nanti yang menuntut ilmu di Yordania. Kemudian untuk Kanila juga terima kasih. Insya Allah nanti katanya Pak Ito akhir Agustus akan ke Kairo katanya. Nanti mudah-mudahan kita bisa jumpa juga. Kemudian buat adik-adik semua, teman-teman sekalian yang masih bimbang dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bahwa di Jordania itu banyak sekali keilmuan dan lain sebagainya yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Nanti juga ada Kak Aini, juga kemarin kita sudah hadirkan Ustadz Afrizal dan lain sebagainya. Dan insya Allah Ustadz dan Ustazah kita ini siap membimbing teman-teman semua ketika sudah berada di Jordan. Dan kami ingatkan lagi bahwa untuk pendaftaran pada semester ini, di pendaftaran di Jordania, ini kita tutup pendaftarannya tanggal 15 Agustus ini, sehingga bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan segera, biar berkasnya segera kita proses,
Dan insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Aini tadi, bahwa ketika kita sudah mendaftar dan selama proses berjalan lancar dan berkas kita juga komplit, insya Allah semuanya akan diterima. Itu yang disampaikan oleh Kak Aini tadi. Dan insya Allah teman-teman yang sudah mempunyai niat dan keinginan untuk kuliah di Yordania, bismillah, segera isi formulir di Rehlata, di bit.ly daftar kuliah di Jordan_Rehlata. Teman-teman silahkan isi formulirnya dan lain sebagainya, tentukan universitasnya, kemudian tentukan juga kampusnya dan jurusannya. Kemudian kami minta upload beberapa dokumen yang diminta. Dan insya Allah dokumen yang teman-teman upload di kami ini akan segera kami proses dan segera daftarkan, dan bismillah insya Allah September langsung berangkat dan kuliah. Itu penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahmi. Kak Nila juga dan para asatidz dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan yang menyimak kegiatan ini Allah permudah segala cita-cita dan impiannya, terutama bagi yang ingin mendaftar kuliah di Jordan. Semoga semuanya dipermudah, diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ruby atas closing statement-nya, serta para pembicara bintang tamu yang telah hadir pada malam hari ini, Kak Aini dan Kak Nila. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing-nya. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya atas nama moderator sekaligus pembuka acara pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aini ya. Kak Nila, terima kasih. Syukron kasiran. Terima kasih Kak Aini. Kapan rencana balik ke Aman? Terima kasih juga Ustaz semua. Insya Allah tanggal 20 pulang ke Aman. Tanggal 20 Agustus. Iya, bulan Minggu depan dong. Iya, karena kebetulan udah setengah tahun juga ini di Indonesia. Oh ya. Lama banget ya. Iya. Ini ternyata Kak Aini dan Kak Nila ini satu frekuensi di PPI Jam Tengka ini. Tapi ketemuannya di Rehlata ini. Iya betul. Kak ini nggak lanjut tahun ini ya Kak? Mungkin nanti bakal di PPID kalau emang insya Allah ini. Oke, aku malah kebetulan tahun lalu di PPID. Tahun ini belum tahu lanjut atau enggak. Berarti ditimpa untuk periode selanjutnya ini ya? Sama Bang Hafiz. Oh iya, Bang Hafiz. Semangat Kembarannya. banget. Iya betul, kemarin-kemarannya. Baik, terima kasih banyak Kak. Mohon izin saya close. Nanti Kak Nila kalau mau komunikasi dengan Kak ini, mohon izin Kak ini saya share nomor HP-nya ke Kak Nila biar saling bisa silaturahim. Siapa tahu nanti Kak ini ke Kairo bisa ketemu dengan Kak Nila dan sebaliknya. Kak Nila kalau kemudian bisa disambut sama Kak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ke semua hadirin yang hadir pada malam hari ini yang nyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.